Melanjutkan cerita sebelumnya. Hidup sebentar, serak. Di tengah ketakutan anggota sekte mawar beracun itu, langsung melesat menebasnya. Lin Feng melirik ke ratusan anggota sekte beracun lainnya, kemudian langsung bergegas menyerang mereka. Tarian pedang naga, serak, serak, serak. Dengan beberapa kali tebasan, ratusan anggota sekte mawar beracun itu tewas di tangan Lin Feng. Seorang tetua sekte keluar dari kediamannya, dia menatap Lin Feng. Apakah itu tuan bercadar hitam? Wus! Lin Feng melesat ke hadapan tetua itu dan langsung menempelkan ujung pedang ke lehernya. Itu aku, di mana anggota sekte mawar beracun lainnya? Tanya Lin Feng. Sang Mo memasuki gerbang sekte, dan melihat Lin Feng sedang mengancam salah satu tetua rekannya. Ketua sekte itu pun tidak percaya melihat Sang Mo. Sang Mo, apa yang terjadi? Apa kamu yang membawa tuan bercadar hitam ini ke sini? Sang Mo hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, aku terpaksa melakukannya. Balasnya. Berhenti beromong kosong. Cepat katakan di mana anggota sekte lainnya, atau aku akan membunuhmu. Ancam Lin Feng kepada tetua di hadapannya. Apa kamu akan membiarkanku hidup, jika aku mengatakannya? Tanya tetua itu. Aku akan membiarkanmu dan Sang Mo hidup, jawab Lin Feng. Sang Mo tersenyum senang, karena sebentar lagi dia akan bebas dari Lin Feng dan dari racun yang mulai kembali menggerogoti tubuhnya. Patriark, beberapa tetua dan anggota pasukan sekte mawar beracun menuju ke sekte Phoenix Surgawi untuk menghancurkannya bersama pasukan sekte aliran hitam lainnya, balas tetua itu. Setelah menerima perintah dari Zhao Han, Patriark Mo Jin mengumpulkan beberapa sekte aliran hitam untuk menghancurkan sekte Phoenix Surgawi dan sekte-sekte aliran putih lain dan juga sekte aliran netral yang mulai mendukung dari Kaisar Qilin. Lin Feng mengangguk, baiklah. Aku akan membiarkan kalian berdua hidup, ucapnya melepaskan ujung pedang ke leher tetua itu. Lin Feng juga memberikan separuh pil penawar untuk Sang Mo dan Sang Mo pun langsung menelannya. Serak. Lin Feng menebas tetua rekan dari Sang Mo sesaat. Setelah tetua itu girang dibiarkan hidup oleh Lin Feng. Aku telah membiarkanmu hidup, namun hanya sebentar. Sang Mo yang melihatnya tampak sangat muram, perasaannya menjadi campur aduk antara marah dan ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Apa maksudmu dibiarkan hidup sebentar? Serak. Lin Feng langsung menebas Sang Mo, apa kurang jelas? Aku membiarkan kalian berdua hidup, tapi sebentar saja, gumamnya sambil tersenyum licik. Setelah membunuh Sang Mo dan rekannya, Lin Feng kemudian menghancurkan markas sekte mawar hitam. Harta dan sumber daya jarahan pun tidak luput dia rampok. Lin Feng kemudian melesat pergi untuk menuju ke sekte Phoenix Surgawi. Dia mengetahui lokasi sekte Phoenix Surgawi karena sebelumnya telah diberitahukan oleh Patriark Guanli. Sementara itu di tempat lain, Patriark Mo Jin telah mengumpulkan ratusan ribu pasukan sekte aliran hitam. Mereka telah berhasil meluluhlantakkan sekte Phoenix Surgawi dan Patriark Guanli pun tewas tidak sanggup mempertahankan sektenya. Dari segi kekuatan, Patriark Guanli memang mampu mengimbangi Mo Jin. Namun, jumlah pasukan sekte Phoenix Surgawi kalah telak dengan jumlah gabungan pasukan sekte aliran hitam yang dipimpin langsung oleh Mo Jin. Sekte Phoenix Surgawi merupakan sekte yang selama ini menjadi tumpuan kekuatan besar dari sekte aliran putih dalam kebajikan di wilayah Paviliun Merak. Kehancuran mereka berdampak besar terhadap peta kekuatan wilayah Paviliun Merak. Sekte aliran hitam yang terkenal akan kejahatan mereka dapat dipastikan merajai seluruh wilayah Paviliun Merak. Raja Paviliun Merak yang berasal dari klan Zhao pun bisa bertindak semakin semena-mena tanpa khawatir lagi ada yang mengganggu mereka. Setelah menghancurkan sekte Phoenix Surgawi, Mo Jin kemudian membagi pasukan sekte aliran hitam untuk menghancurkan sekte-sekte aliran putih maupun netral lainnya. Saat Lin Feng sampai di markas sekte Phoenix Surgawi, dia tercengang karena sekte itu sudah rata dengan tanah. Sepertinya aku terlambat datang untuk membantu mereka, gumamnya. Lin Feng masuk ke markas sekte Phoenix Surgawi yang telah hancur lebur dan dia melihat mayat-mayat dari pasukan sekte yang bergeletakan. Lin Feng pun mengubur mayat-mayat itu dengan membuat lubang yang cukup besar dengan tinjunya. Dia khawatir, mayat-mayat itu akan menyebabkan wabah karena sekte Phoenix Surgawi berada dekat dengan ibu kota provinsi kupu-kupu.
Lin Feng pergi dari Sekte Phoenix Surgawi menuju ibu kota provinsi kupu-kupu berniat untuk singgah. Tunjukkan rencana identitasmu. Perintah penjaga saat Lin Feng hendak memasuki gerbang ibu kota. Lin Feng menunjukkan rencana identitas tentara bayaran miliknya. Dia pun dapat memasuki ibu kota provinsi kupu-kupu tanpa halangan yang berarti dari penjaga gerbang. Aku akan mencari informasi di ibu kota provinsi ini, gumam Lin Feng. Lin Feng sangat khawatir perkumpulan sekte aliran hitam membuat suatu hal yang dapat membahayakan rakyat Paviliun Merak. Dia bermaksud mengumpulkan informasi di ibu kota provinsi kupu-kupu guna mencari tahu hal itu. Saolong. Lin Feng masuk ke sebuah restoran. Dia melihat lantai bawah restoran sudah penuh sesak pengunjung dan hanya ada satu kursi kosong tersisa di pojok lantai bawah restoran. Dia pun memilih duduk di lantai bawah restoran itu. Lantai bawah restoran merupakan tempat perkumpulan informasi. Banyak pendekar pengelana, atau tentara bayaran, maupun warga ibu kota kalangan bawah dan menengah yang saling bertukar informasi terkini. Seorang pelayan mendekat ke tempat duduk Lin Feng. Tuan, hidangan apa yang ingin Anda makan? Sediakan saja hidangan enak untukku, balas Lin Feng. Baik tuan. Balas pelayan kemudian pergi dia dari hadapan lempeng untuk menyiapkan pesanannya. Lin Feng mengedarkan pendengarannya untuk menguping pembicaraan pengunjung lantai bawah restoran. Dia mendengar percakapan di salah satu meja makan yang membicarakan tentang kerajaan Paviliun Merak yang mulai menarik pajak, membuat rakyat kerajaan kesal. Lin Feng pun kesal mendengar hal itu. Sejak kapan rakyat Kekaisaran Qilin harus memberikan pajak? Batinnya. Selain itu, percakapan pengunjung tidak jauh dari kejahatan dan kekejian sekte aliran hitam yang semakin marak di wilayah Paviliun Merak. Menurut mereka, penguasa kota, penguasa provinsi, bahkan penguasa kerajaan, seolah-olah tutup mata dengan hal itu. Lin Feng semakin kesal mendengar percakapan di antara para pengunjung. Sepertinya ada yang tidak beres dengan kerajaan Paviliun ini, pikirnya. Tak lama, pelayan restoran datang menyiapkan hidangan untuk Lin Feng. Lin Feng memakan hidangan yang tersaji sambil terus menguping pembicaraan para pengunjung restoran untuk mengumpulkan informasi. Namun, informasi yang Lin Feng dapatkan tidak membuatnya puas. Percakapan pengunjung restoran hanya sebatas membuatnya semakin penasaran untuk menyelidiki gejolak yang terjadi di wilayah Paviliun Merak. Di pojok lain lantai bawah restoran, seorang patua berjenggot putih memperhatikan Lin Feng sejak awal dia memasuki restoran. Apa kamu tuan bercadar hitam? Patua itu menunjukkan suara telepati jiwa kepada Lin Feng. Lin Feng menengok ke patua itu. Siapa kamu? Tanya Lin Feng juga dengan telepati jiwa. Patua itu terhentak heran. Dia merasa Lin Feng sangat istimewa. Bagaimana Lin Feng tidak kaget dengan pertanyaannya yang menggunakan telepati jiwa? Menurut patua itu, Lin Feng bukanlah pemuda biasa. Lin Feng bahkan langsung mengetahui bahwa dialah yang bertanya kepadanya melalui telepati jiwa. Bagi Lin Feng, teknik telepati jiwa merupakan teknik dari kitab-kitab yang ada di pengetahuannya. Pertanyaan patua itu menggunakan telepati jiwa tidak mengagetkannya sama sekali. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa balik bertanya? Patua itu kembali menunjukkan suara telepati jiwa kepada Lin Feng. Lin Feng tidak mengetahui perkataan orang-orang mengenai dirinya. Jika maksudmu aku adalah orang yang menghancurkan beberapa sekte aliran hitam, maka tuan bercadar hitam itu adalah aku. Siapa kamu? Beruntung aku bisa bertemu denganmu. Aku adalah patriark sekte lembah berangin Saolong. Bisakah kita keluar dari restoran ini terlebih dahulu? Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Ucap Saolong. Sekte lembah berangin merupakan sekte yang netral di wilayah Paviliun Merak. Namun belakangan ini, sekte lembah berangin mulai menampakkan diri dan membuat perkumpulan untuk menghalau kekuatan sekte aliran hitam yang membuat aliansi. Baiklah. Lin Feng menyetujui Saolong. Setelah menyelesaikan makannya, Lin Feng keluar dari restoran. Begitupun dengan Saolong. Ia mengikutinya, mereka berdua berjalan santai di jalanan di ibu kota. Apa yang ingin Tuan Long sampaikan kepadaku? Aku ingin membicarakan hal penting denganmu. Kita pergi ke penginapan terlebih dahulu. Saya merasa tidak tepat jika bercakap-cakap dengan Lin Feng di jalanan ibu kota.
Dia akan membicarakan hal penting dan sangat sensitif. Shaolong mengajak Lin Feng menuju ke penginapan yang ada di ibu kota provinsi kupu-kupu. Lin Feng dan Shaolong duduk berhadapan di ruang tamu kamar penginapan. "Tuan Cadar Hitam, tidak aku sangka kamu masih sangat muda," ucap Shaolong. Lin Feng hanya mengangguk. "Hal penting apa yang ingin Tuan Long bicarakan?" "Ini berkaitan dengan gejolak di Paviliun Merak. Aku telah menyusupkan mata-mata di kerajaan. Aku mendapati hal yang sangat mencengangkan," ujar Shaolong. "Paviliun Merak yang dikuasai oleh kerajaan, bersekutu dengan sekte aliran hitam terangnya. Tidak hanya itu, kerajaan juga berniat menghabisi sekte aliran putih di seluruh wilayah Paviliun Merak ini. Beberapa sekte aliran netral pun juga terkena imbasnya," sahut Shaolong. "Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja, atau rakyat kerajaan akan mengalami hal yang sangat buruk," ujar Lin Feng. "Bisakah sekte aliran putih maupun netral membuat aliansi sama seperti sekte aliran hitam? Aku telah membuat sebuah perkumpulan beberapa sekte aliran putih dan netral, hanya saja belum menentukan pemimpin aliansi yang cocok. Apakah Tuan mau menjadi pemimpin?" "Pemimpin? Benar Tuan, perkumpulan kami telah mendengar sepak terjang Tuan bercadar hitam yang telah menghancurkan beberapa sekte aliran hitam. Tuan juga ternyata masih sangat muda. Di masa depan, aliansi sekte aliran putih dan netral akan berkembang pesat. Aku bisa saja menjadi pemimpin. Namun, banyak hal yang harus aku lakukan. Jadi tidak bisa selamanya aku memimpin aliansi," balas Lin Feng. "Itu urusan nanti. Yang terpenting sekarang adalah membuat aliansi untuk menghalau kekuatan sekte aliran hitam dan kerajaan di Paviliun Merak ini," jawab Shaolong. "Bukankah Kaisar Qilin bermaksud menyatukan sekte aliran putih dan netral melalui sayembara memperebutkan Tuan Putri? Sayembara itu akan berlangsung 5 bulan lagi. Belum tentu juga, melalui sayembara Kaisar Qilin dapat menyatukan sekte aliran putih maupun netral. Sementara itu sekte aliran hitam sudah mulai bergerak," ucap Shaolong. Lin Feng berpikir sejenak. "Baiklah. Karena aku juga berasal dari kerajaan Istana Bintang, mungkin sekte di Paviliun Merak dan di Istana Bintang bisa bersatu." Balasnya menerima menjadi pemimpin aliansi. Bersambung.